Selamat siang Ibu, perkenalkan saya bidan asing yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Lutfi. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya mau menanyakan tentang KB suntik Bu, karena rencananya minggu besok saya mau pasang alat kontrasepsi yaitu suntik KB, karena setelah saya komunikasikan sama suami saya cocoknya di KB suntik. Baik Bu. Sebelum kita melakukan tindakan, Ibu terlebih dahulu melakukan persetujuan inform konsen dulu ya Bu. Iya Bu, boleh. Di sini ya Bu. Silakan dibaca dan ditandakan. Iya Bu. Baik Bu, saya sudah setuju. Apakah Ibu udah pernah mendengar atau tahu tentang alat kontrasepsi KB suntik? Iya Bu, sudah tahu. Apa saja yang Ibu tahu? Bahwa KB suntik itu ada yang jadwalnya 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali. Terus juga kalau KB suntik itu emang bener sih Bu, kayak lebih efektif dalam mencegah kehamilan. Apalagi saya juga kan lagi pengen mencegah kehamilan, jadi pengennya KB suntik aja. Terus kayaknya KB suntik ini cocok buat saya Bu, dan lebih efektif, pokoknya praktis. Baik Bu, saya akan menjelaskan tentang KB suntik DNPA. KB suntik DNPA merupakan alat kontrasepsi suntik hormonal yang berisi 150 mg hormon progesteron yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik di daerah bokong ya Bu. Ya, Nanti Ibu kalau melakukan suntik KB nanti disuntik di bokong ya Bu. iya. Itu efektivitas dan daya guna KB suntik DNPA itu sangat tinggi ya Bu, dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun, asal penyuntikannya dilakukan secara teratur dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika nanti Ibu terlambat atau melewati jadwal yang ditentukan, bisa jadi Ibu akan hamil kembali ya Bu. Nah, cara kerja KB suntik DNPA itu yang pertama itu mencegah ovulasi, yang kedua mengentalkan leher serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, yang ketiga menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, yang keempat menghambat transportasi gamet oleh tubuh. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan KB suntik DNPA. Yang pertama itu mencegah kehamilan jangka panjang. Yang kedua tidak mempengaruhi hubungan suami istri. Yang ketiga tidak mengandung estrogen sehingga tidak mempengaruhi penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Yang keempat tidak memiliki pengaruh terhadap ASI. Yang kelima tidak perlu menyimpan obat suntik. Dan yang keenam dapat digunakan oleh perempuan usia atas 35 tahun sampai premenopause. Yang ketujuh membantu mencegah kanker endometrium, kanker ektopik, penyakit jinak payudara, dan penyakit radang panggul. Berikut saya akan menjelaskan tentang kerugian KB suntik DNPA. Yang pertama itu harus kembali ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan suntikan. Yang kedua tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Yang ketiga tidak menjamin perlindungan terhadap infeksi menular seksual HIV dan HPV. Yang keempat, terlambatnya kembali kesuburan setelah penggantian pemakaian. Yang kelima, menurunkan kepadatan tulang. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang indikasi KB suntik DNPA. Yang pertama itu usia reproduksi, nulipara, maupun yang telah memiliki anak. Apakah Ibu sudah memiliki anak? Iya Bu, baru punya anak 1 Bu. Baik. Yang kedua itu menghindari kontrasepsi jangka panjang dengan efektivitas tinggi. Jadi Ibu melakukan KB suntik ini untuk menjarangkan jarak lahir antara anak ya Bu? Iya Bu, mau menunda kehamilan dulu. Baik Bu.
menyusui. Kalau boleh tahu anak ibu sudah berusia berapa tahun ya? 3 tahun Bu. Oh, pas Sudah tidak menyusui tidak lagi. menyusui lagi. Keempat, setelah abortus. Yang kelima, ibu dengan tekanan darah kurang dari 180 per 110 mmHg. Yang keenam, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi. Jadi kalau ini tuh sangat bagus daripada pil kontrasepsi. Iya. Ya, kalau ibu bisa menggunakan alat KBI. Iya, makanya saya pilih ini aja Bu, karena praktis gitu. Baik. Ibu dengan anemia. Yang berikut, ibu yang mendekati usia menopause. Sekarang umur ibu berapa dah? 20 berapa ya? 27 tahun Bu. Oh, masih bisa. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kontraindikasi KB suntik DPA. Yang pertama itu hamil dan dicurigai hamil. Apakah ibu sedang hamil atau tidak? Tidak ada Bu. Yang kedua, pendarahan pervaginam yang belum diketahui jelas penyebabnya. Yang ketiga, ibu tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid. Yang keempat, menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Yang kelima, ibu dengan diabetes mellitus. Efek samping dari pemakaian KB suntik DMPA itu, yang pertama itu aminor, yang kedua pendarahan, bercak atau sputing, yang ketiga meningkatkan menurunnya berat badan. Yang berikut saya akan menjelaskan waktu mulai penggunaan KB suntik DMPA. Suntikan pertama dapat diberikan setiap saat selama siklus haid, asal ibu tidak hamil pada hari pertama sampai ke-7 pada hari pertama sampai ke-7 siklus haid. Yang berikut saya akan menjelaskan cara penggunaan KB suntik DMPA. Suntikan diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik pada daerah pantat, sehingga klien harus datang ke tenaga kesehatan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang diberikan. Peringatan bagi pengguna KB suntik DMPA itu, bila klien tidak dapat kembali pada jadwal yang telah ditentukan, suntikan dapat diberikan 2 minggu sebelum jadwal. Bila ibu terlambat datang 2 minggu setelah jadwal, maka suntikan dapat segera diberikan asal yakin ibu itu tidak hamil dan klien dilakukan pantang berhubungan selama 7 hari atau menggunakan alat kontrasepsi darurat. Apakah ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan tadi? Iya Bu, paham. Bisa ibu jelaskan kembali? Jadi suntik KB itu ada yang 1 bulan sama 3 bulan ya Bu. Terus kan kalau misalkan mau cek mau suntik lagi itu nggak boleh lupa sama tanggalnya, nggak boleh melewati batas waktu ya Bu, seperti itu. Terus juga kan kalau suntik itu dalam keadaan sudah haid dan tidak boleh hamil kan Bu. Iya Bu, betul. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Mungkin nggak ada Bu. Baik Bu. Konselingnya sampai di sini ya Bu. Ya Bu, mungkin minggu depan saya mau langsung melakukan aja Bu, langsung suntik KB aja. Baik Ibu. Nanti minggu depan Ibu bisa langsung ke sini. Iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama.